Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya untuk waktu dan intinya waktunya. Terima kasih untuk waktunya di hari libur dan cuti bersama ini bisa disempatkan untuk mengikuti perkuliahan saya. Daftar pustaka kalian lihat? Melihat tidak? Tidak, Bu. Kelihatan, Bu. Ini? Belum. Kalian yang dilihat apa? Bu. Yang terlihat apa? Selamat Natal Selamat. dan Tahun Baru. Selamat Dan tahun baru. Natal dan Tahun Baru. Oh, selamat Natal dan tahun baru. Oke. Gini? Ya, daftar. Iya, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, kalau daftar pustaka itu kalian harus apa ya? Ini complicated sebenarnya. Daftar pustaka kalau misalnya kalian tidak bisa menulisannya itu salah kaprah. Lah nanti UASnya itu besok nanti kalian juga menulis daftar pustaka juga. Ada silahkan tulis dan susun. Nah, kalian harus paham itu. Nah, kita harus mengetahui dulu daftar pustaka itu apa. Daftar pustaka itu merupakan semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis dari sebuah karya ilmiah. Kalau misalnya di daftar pustaka itu sendiri, ya kan, itu bisa membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulisnya. Kemudian, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Oh ya, saya mau sampaikan dulu, ini kalau misalnya mati, nanti kalian langsung ke selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, ke sesi berikutnya. Don't go anywhere, jangan kemana-mana dulu. Nah, untuk daftar pustaka itu ada dua pola yang perlu kalian ketahui. Dua pola tersebut adalah MLA dan APA. MLA, The Modern Language Association, kemudian APA, American Psychological Association. Nah, Bu, kita menggunakan yang mana, Bu? Kita menggunakan yang American Psychological Association atau APA. Apa? Format apa? Kalau MLA perbedaannya terletak di penulisan tahun. Gitu ya. Tahunnya. Tetapi kalau APA itu terletak di tengah tahunnya. Biasanya kita menggunakan yang APA. Tahunnya yang setelah nama. Nah, untuk unsur-unsur penulis daftar pustaka itu bagaimana? Nama penulis dulu. Ya kan? Kita lihat nama penulis, setelah itu tahun terbitnya, kemudian judulnya. Nah, judul di sini itu ditulis miring atau diketik miring. Bu, kalau saya tulis tangan, Bu, kalau misalnya kan tugasnya Bu Vika kan ditulis tangan. Besok kalau UAS, ya berarti di garis bawah. Ingat, di garis bawah. Ingat, di garis bawah. Jangan sampai ada yang lupa. Kalau lupa nilainya setengah. Gitu ya. Bu, kalau misalnya nih Bu, nggak di garis bawah, tapi alternatif lainnya apa Bu? Dipetik. Boleh. Gitu ya. Nah sekarang gini, kalau tidak ada penanda tulis miringnya, lah kalau kalian tulisannya miring gimana? Saya kan juga bingung. Kalau tulisannya pertama gedrik, kayak gitu kan, tegak lurus, kemudian untuk bisa memosisikan tulisan miring, itu boleh. Tapi kalau tulisannya miring terus, miring ke kanan, nah
Itu yang berbahaya, saya bingung untuk menilainya. Ini piye ki kok tulisannya yo miring, tapi kok ora digaris bawah, jane yo bener, tapi kok yo piye ngono piye. Kan nilainya setengah. Mau nilai 1 jadi setengah. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita data publikasi. Data publikasi itu di mana penerbitnya, kota terbitnya di mana, dan siapa penerbitnya. Di Jakarta Sagung Seto, Jakarta Gramedia, kayak gitu. Nah, itu kalau ini untuk data publikasi itu titik 2, spasi. Setiap titik itu dikasih spasi. Gitu ya. Paham? Sampai sini paham dulu belum? Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Oke. Lanjut. Nah, beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam penulisan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu tidak diberi nomor urut. Ketika ada tulisan di terakhir, daftar pustaka, bukan 1. Siapa, 2, siapa, tidak. Tetapi tanpa penomoran atau bullet and numbering. Gitu. Kemudian nama penulis diurutkan menurut abjad. Biasanya kan kalian nanti kalau penulisan daftar pustaka itu kan banyak ya. Wong biasanya aja kalau misalnya penulisan daftar pustaka itu minimal itu bisa 2 lembar loh. Berarti kalau 2 lembar berapa buku itu? Gitu. Jadi kamu tuh kalau buat daftar pustaka itu jangan 1 lembar, nanti dipertanyakan penelitian kalian gitu. Apalagi kalau, kok skripsinya tebel, tapi kok daftar pustakanya kok cuma setengah lembar tok, kayak gitu kan? Lah, dipertanyakan copy paste mesti. Nah, kalau ada yang mahasiswa seperti itu, saya suruh cari referensinya, tak suruh print referensinya kayak gitu. Jadi kan mencurigakan ya kalau misalnya tersebut. Jadi kalau misalnya jangan memancing-mancing dosen penguji kayak gitu. Ini trik aja untuk kalian. Nah, kalau misalnya gelar penulis tidak perlu dicantumkan. Nah, ini ada Profesor Dr. Sutarmi, MPD, MKom, MTK, MI, MSI. Nah, itu nggak perlu. Perlu cukup dengan Sutarno aja, udah cukup. Kalau misalnya kalian menemukan Profesor Dr. Andayani, MPD, Bu, ditulis nggak, Bu? Ada yang tulisannya, Bu, kan berarti nama terakhirnya ditulis, berarti nama terakhirnya apa? MPD. Berarti tulisannya MPD, Andayani Dokter Profesor. Nah, itu salah. Jadi langsung Andayani saja kalian tulisannya. Gitu. Jadi tidak perlu mencantumkan gelar. Kemudian daftar pustaka diletakkan pada bagian terakhir dari tulisan, jangan di awal setelah prakata. Nah, daftar pustaka dikasih prakata. Bukan. Tiap-tiap sumber bacaan diketik dengan jarak baris 1 spasi, jadi tidak ada ada spasinya ketika kalian menulis daftar pustaka. Nah, kemudian jarak-jarak tiap sumber bacaan itu 2 spasi. Jadi misalnya ada referensi pertama, nanti ada 2 spasi. Jadi rapi kayak gitu. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian barisan pertama diketik dari garis tepi margin tanpa indensi. Dan untuk baris berikutnya digunakan indensi 4 ketukan. Jadi kalau misalnya kalian menulis paragraf tocah, kalau paragraf itu kan yang menjorok ke dalam itu kan awalnya di baris pertama. Tetapi kalau daftar pustaka yang menjorok itu di baris kedua. Kalau misalnya daftar pustakanya itu udah mentok di pojok kertas misal nih sampai 2 baris, berarti harus dikasih ketukan lagi sehingga ada itu contoh atau ciri-ciri dari daftar pustaka seperti itu. Nah, seperti ini. Ini contoh dari penulisan daftar pustaka. Kalian lihat ya, kalau dari A, B, C, nggak ada D berarti E. Di sini ada
D-nya ada 2, ada B sama M. Kamu kan lihat kan kalau B sama M duluan mana kayak gitu. Kemudian A, R dulu baru L kayak gitu. Jadi kalian harus paham, nggak asal langsung urut abjad, tetapi setelah misal ada Andi sama Arman. Nah, Andi sama Arman ditulis siapa dulu? Misal ditulis Arman dulu, berarti kan salah, harusnya Andi dulu kayak gitu. Nah, ini penulisan daftar pustaka. Harus ini spasinya 1, kemudian ini spasinya 2, kemudian spasinya 1 lagi, spasinya 2. Nah, ini harus rapat kalau daftar pustaka tuh. Lah, rapi kalau kayak gini tuh. Ya, paham? Bu, itu apa sih Bu daftar pustakanya kok ada bahasa Inggrisnya? Nah, ini daftar pustaka kalau kita mengutipnya dari jurnal kayak gitu. Nah, saya mau kasih tahu. Ketika kalian tadi menulis kutipan, misal nih kan kalau nama kutipan itu kan ditulis nama terakhirnya, iya kan? Tetapi kalau daftar pustaka itu nama terakhirnya juga langsung diikuti nama depannya. Kalau misalnya dosen, ketika kalian diuji, pasti dilihat kutipan dan daftar pustakanya. Kalau misalnya di kutipan itu kamu ada, misal di kutipan kok ada, kemudian dilihat di daftar pustakanya kok nggak ada, lah itu dicurigai, bisa dicurigai Anda. Kemudian bisa jadi kok di daftar pustaka kok ada nama ini, tapi kok di kutipan kok tidak ada. Nah, dicurigai juga. Jadi daftar pustaka itu pentingnya untuk ketika kita sudah menulis kutipan, sebagai referensi ditulis di daftar pustaka. Gitu, Cah. Jadi kalau misalnya kalian menulis kutipan, itu kamu bukunya itu langsung diketik atau ditulis tangan dulu. Oh, ini aku referensinya, ini sumbernya, ini tahun ini. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di daftar pustaka itu menggunakan nama akhir kemudian diikuti nama depannya. Contohnya, kalau ini kalian lihat di Cumming Lewis, ya kan? Kalau misalnya menurut Cummings 2007 di halaman berapa? Tetapi kalau di daftar pustaka Cummings, Lewis, kayak gitu. Jadi kalau di kutipan tidak ditulis awal kata atau nama depannya gitu. Bu, kalau misalnya daftar pustaka nama dua penulis gimana, Bu? Yang diubah, yang dibalik itu hanya nama pertama atau nama penulis pertama. Penulis kedua tidak perlu dibalik. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ebadi Saman. Namanya asli itu Saman Ebadi. Paham? Jadi kalau ketika kalian menulis daftar pustaka, Ebadi, Saman, dan Farokhondeh Pursiah ini tidak diubah sama sekali. Kalau sampai nanti ada ketika UAS ada sampai dibalik-balik kayak gitu, itu salah. Mau dapat nilai 100 salah gara-gara daftar pustaka. Gitu. Nah, ini penulisan daftar pustaka dari buku. Ketika ada identitas seperti ini, Lexi J. Moleong, judulnya Metodologi Penelitian Kualitatif, kota terbitnya di Bandung, tahunnya di 2011, penerbitnya di PT Remaja Rosda Karya. Nah, gimana penulisan dari buku tersebut? Moleong, Lexi J. 2011 tahunnya, kemudian judul bukunya dan nama terbitnya, kota terbitnya, maaf. Paham sampai di sini? Siti Nurhotimah, paham? Bu. Oke, lanjut ya. Kalau ini penulisan daftar pustaka dari skripsi atau tesis, kalian nggak, saya tidak, apa ya? Saya pasti akan mengira kalian itu nanti akan mengutip dari skripsi kakak kelas Anda, kakak kelas Anda. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya menulis skripsi atau daftar pustaka mengutip, misal nih, saya Mbak Siti Nurhotimah ini sudah lulus.
skripsinya terpampang nyata di perpustakaan. Wah, variabelnya sama nih. Aku cari bukunya Moleong, itu nggak ketemu. Tapi aku nemu skripsinya Mbak Siti Rohhotimah mengutip Moleong itu. Berarti kan Mbak Khotimah itu kan, Siti Rohhotimah itu kan ketemu bukunya. Aku nggak ketemu nih. Aku mau nulis. Setelah aku menulis, aku ketik. Berarti namanya apa? Menurut Moleong dalam kurung Khotimah. Gitu. Jadi Bu, kalau di Khotimah itu kan ada halaman dan tahunnya si Moleong, iya. Karena si Mbak Siti itu mengutip dari bukunya tersebut. Tapi kan saya nggak nemu bukunya. Sehingga saya mengutip kutipan dalam kutipan. Paham? Mengutip kutipan dari kutipan orang. Sehingga menurut Moleong, dalam kurung buka, Khotimah, skripsinya dia tahun berapa publishnya? 2020. Titik 2. Di halaman berapa kamu menemukan pengertian tersebut, Moleong tersebut? Di skripsinya itu, halaman 19. Mengemukakan bahwa metode penelitian dan sebagainya, bla bla bla, kayak gitu. Berarti yang saya jadikan daftar pustaka adalah skripsinya Mbak Siti Nurkhotimah, bukan Moleong. Paham ya? Ini sangat apa ya? Bisa jadi bumerang buat kalian kalau misalnya kalian nggak paham ini. Nah, misal Afdita ini mau ambil atau mengutip kutipan dari tesisnya Bu Vika. Nah, berarti gimana menulis daftar pustakanya? Fajrin, Rafika, tahun 2016, kemudian judul tesisnya. Ya, titik. Setelah itu tulis tesis. Titik Surakarta, titik 2, Universitas 11 Maret. Gitu. Paham sampai di sini? Paham? Jadi kalau misalnya kalian, kalau skripsi sama ini berarti tesisnya diganti skripsi. Jadi ada identitas, oh ini kamu ambil dari skripsi, oh kamu ambil dari tesis, kayak gitu. Bu, kalau makalah boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kalau makalahnya itu belum dikonferensikan. Kalau misalnya, makalahnya itu sudah mengikuti konferensi nasional atau konferensi internasional, baru boleh, karena sudah dipublikasikan. Tetapi kalau misalnya untuk makalah-makalah kamu kuliah-kuliah dan sebagainya, itu tidak boleh. Kalau modul gimana Bu? Boleh. Gitu. Nah, ini daftar pustaka kalau kalian ambil dari jurnal nasional. Ini perlu kalian pahami, daftar pustaka dari jurnal nasional. Kalau misalnya kalian menulis jurnal nasional, ketika dilihatkan dengan soal seperti ini, kalian jangan bingung. Kalau misalnya jurnal nasional, ketika disuruh menulis itu, yang ditulis miring itu adalah judul jurnalnya atau judul penelitiannya. Misal nih, ada namanya Venda Dina Puspitasari. Kemudian, tahun berapa? 2012. Judulnya apa? Tindak tutur dan fungsi tuturan bla bla bla. Ya kan, sampai pragmatik. Nah, nama jurnalnya apa? Jurnalnya, jurnal skriptorium, vol 1, nomor 2, halaman HLM 1 sampai 14. Nah, ini penulisannya. Kalau misalnya untuk jurnal nasional atau bahasa Indonesia, jurnal bahasa untuk di dalam negeri, itu kalian menulis daftar pustakanya pakai koma. Berbeda kalau jurnal internasional. Nah, ini adalah contoh penulisan jurnal internasional. Kalau misalnya yang tadi ditulis miring itu adalah judul penelitiannya,
Tetapi kalau jurnal internasional yang ditulis miring itu adalah nama jurnalnya. Kemudian ini namanya Arezo Sobani dan Ali Sahebi. Nah, namanya ada 2 penulis sehingga untuk daftar pustaka itu adalah nama terakhir dari penulis pertama. Berarti Sobani, Arezu 2014. Ini judulnya, penelitiannya. Kemudian untuk ini vol ini apa Bu? Ini adalah edisinya. Untuk PP ini adalah paperback atau halaman dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Inggris atau kalian disuruh menulis jurnal internasional, jangan pakai HLM. Kalau HLM kan jurnal nasional. Kalian menulis jurnal internasional tapi tulisannya HLM. Salah apa enggak? Ya, kurang tepat. Kayak gitu. Harus menggunakan PP atau paperback titik 91 sampai 98 gitu. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari website. Biasanya kalian mengambil dari misal ini tidak. Saya peringatkan penulisan skripsi, tesis, disertasi tidak boleh mengambil referensi dari Wikipedia ataupun Google. Ini sangat dilarang keras. Bolehnya untuk apa, Bu? Untuk pembuatan makalah, misal kuliah, presentasi, dan sebagainya boleh. Misal, saya mau budidaya ikan lele. Nah, saya dapat referensi dari websitenya ini. Saya mau kembangkan dan sebagainya, boleh. Lah, tulis websitenya apa, kemudian kamu mengaksesnya pada tanggal berapa. Hari ini berarti diakses pada 26 Desember 2020 pukul 16.59 WIB. Itu cara menulis penulisan dari website. Kayak gitu. Bu, kalau misalnya website kayak gini berarti kalau misalnya ada penulisan saya kan cari referensinya dari jurnal, Bu. Kemudian ada buku juga. Kemudian ada juga di website apakah ini disesuaikan dengan abjad juga? Kalau ini tidak. Ini kamu kasih paling bawah. Gitu. Setelah kalian misalnya ada referensi-referensi, setelah sudah diurutkan abjad, baru kamu tulis ini. Lanjut. Nah, ini penulisan 2 penulis. Penulisan daftar pustaka 2 penulis. Kalau 2 penulis dikasih dan. Kalau 3 penulis koma, dan. Kalau 4 penulis atau 3 penulis lebih, DKK. Gitu ya. Nah, ini ada soal. Yang pertama penulis buku, namanya Alma Bukhari. Kedua, penulis bukunya Philip Kotler dan Gary Armstrong. Kemudian penulis ketiga itu penulis tesis, namanya Muhammad Aris Aprianur. Ketika soalnya seperti ini, buatlah dan susunlah daftar pustaka berikut menurut format APA. Kalau sudah ada suruh buat, disuruh menyusun, berarti apa yang harus kalian lakukan? Kalian menulis dulukah baru disusun, atau langsung kalian lihat susunan berapakah yang harus ditulis lebih dahulu? Coba Lutfia. Dilihat dulu itu namanya. Kan kalau yang APA itu kan tahunnya di tengah kan berarti. Iya. Kalau disuruh nyusun berarti gimana? Dilihat penulis bukunya dulu. Oh. Lah berarti susunan untuk penulis pertamanya di siapa? Alma Bukhari itu urut abjad. Apakah Alma Bukhari itu urut abjad? Enggak. Kan belakangnya ya. Enggak sih. Tapi dilihat dari penulis bukunya itu kan namanya dulu. Iya, benar. Dilihat dari penulis bukunya, bukan judul bukunya. Kalau penulis bukunya berarti kalau misalnya disusun nih, ada soalnya kayak gini, Mbak Lutfi. Nah, terus kamu suruh nyusun,
yang mana yang ditulis lebih dahulu? Yang Muhammad Aris Aprianur itu ya? Kan Iya. Aris Aprianur terus koma. Iya enggak tuh? Berarti tadi ya betul kedua. Kedua siapa? Kedua langsung Al-Mabuhari. Terus kan itu ada 4 berarti kan? Berarti di kakak pakainya. Kok 4? 4 mana 4? Kak Philip Lamar dan Gary Armstrong. Aku malah Ya, yang nomor 1 dulu siapa dulu? Kamu nulisnya yang mana? yang Aprianur itu kan, Aprianur koma Muhammad Aris. ya. Titik. Terus 2008. Iya kan? Terus judulnya terus titik tesis. Ya kan? Titik Semarang titik 2 Undip kayak gitu boleh? Boleh. Kemudian yang nomor 2 siapa? Al-Mabuhari ya, Mbak? Iya. Betul. Al-Mabuhari. Berarti tulisannya gimana? Buhari. Buhari. Koma Alma. Kemudian titik. Terus tahunnya ya? Terus titik. Terus judul bukunya? Iya. Judul bukunya ditulis miring nggak? Miring. Iya, terus? Kotanya? Iya, kemudian? Terus titik 2? Iya. Bukunya? Iya. Langsung penerbitnya. Lah, susunan ketiga berarti Philip Kotler. Kalau saya nulisnya Kotler Philip dan Armstrong Gary betul apa enggak? Benar. Benar? Kotler, Philip. Dan ya kan bukan yang pertama kan dibalik dulu. Tapi kalau misalnya Bu Vika nulisnya Kotler, Philip dan Armstrong Gary boleh enggak? Koma enggak pakai dan kan? Kan 2 orang. Dan Gary Armstrongnya kalau misalnya saya balik boleh nggak? Kan nama kedua nggak dibalik kan, Bu? Iya, betul sekali. Berarti Mbak Lutfia memperhatikan. Good job. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ketika kalian dihadapkan soal seperti ini, kalian langsung menulis susunan tersebut. Langsung tulis aja. Jadi tidak 2 kali kerja. Kamu harus pahami dulu, oh ini instruksinya apa. Kemudian nanti, oh yang harus saya tulis adalah bukan di nomor 1. Kayak gitu. Nah, itu besok ini adalah kisi-kisi dari UAS besok. Nanti ada saya kasih daftar pustaka, jadi identitasnya kayak gini. Entah itu nanti kamu juga diperhatikan, oh itu penulis buku, penulis tesis, atau jurnal nasional, atau internasional, atau skripsi, kayak gitu.